dia persiapan pernikahan Mimin cowok dan Mimin cewek. Ini tuh kita lagi bikin video pre-wedding guys. Videografernya gak main-main, bayem sore. Enggak dong, ini mirip doang. Nah ini tuh Mimin milih vendornya Dialogi Visual, karena cuman mereka yang bisa bikinin video sesuai love story kita. Jadi nanti kayak film gitu loh guys, yang menceritakan tentang hubungan kita yang penuh dengan rintangan. Mereka tuh effort banget loh guys, peralatannya udah kayak main film. Terus pemilihan tempatnya tuh juga pas banget sesuai sama storyline yang kita pengen. Tuh kan, bagus banget tempatnya. Ayo tebak ini di mana? Setelah 2 hari syuting, akhirnya jadi guys videonya. Dan hasilnya, oh my god, keren parah. Ini first impression Mimin cowok lihat hasil videonya. Kalau kalian bikin video prewed kayak film gitu, bisa nih ke Dialogi Visual. Lanjut ke bagian yang paling mahal di tiap wedding, dekorasi. Karena kita pengen yang bener-bener terbaik, jadi kita pilih Majesty Decoration. Nah ini Cevang, owner dari Majesty, yang bantuin kita bikin dekorasi sesuai impian kita. Mereka tuh orangnya detail banget, bahan-bahannya bener-bener diperhatiin, dan sentuhan-sentuhannya gak cuman bagus, tapi juga dibikin bernyawa gitu. Terus untuk entertainnya, akhirnya kita deal sama Vinoki Entertainment guys. Gak perlu diraguin lagi sih, kualitasnya udah internasional. Nah nikah Mimin kan ada 2 cara, modern dan Jawa. Jadi WO nya pun 2 guys, kisah kita official dan yang prosesi Jawa sama Sidorabi. Sidorabi ini udah legend banget di Malang. Wedding Mimin semuanya di arrange dan dipilihin vendor-vendor terbaik sama Sidorabi. Salah satunya keluarga Mimin nanti di make upin sama Mita Matos, dan Mimin cewek pasti Rama nanti di make upin sama Mila Dewanti MUA. Make up look Jawanya bener-bener dibikin magis. Semoga kita lancar ya sampai hari H dan dijauhkan dari segala cobaan pernikahan. Pacaran beda agama tapi nekat ke wedding exhibition. Masalah restu mah belakangan. Ini Mimin mau cari entertainment. Yang Mimin cowok samperin ini booth yang paling pertama guys, namanya Vinoki Entertainment. Dilihat dari sosmednya kayaknya lumayan trusted sih. Setelah ngobrol-ngobrol kayaknya kita kurang cocok di budgetingnya. Kita siapnya cuma 50% dari budget yang mereka tentukan. Vinoki ini emang terkenal pricey. Kakak, aku tolong dikasih diskon dong. Kan followersku di Instagram udah 1 juta dan TikTok udah 4,5 juta. No. Vinoki Entertainment sudah terkenal. Maaf ya, jadi tidak ada diskon. Nah rencananya Mimin cowok tuh mau ngajuin barter, barangkali dikasih. Ternyata diskon pun gak dikasih. Kira-kira kenapa ini gak dikasih? Iya, mohon maaf sekali. Karena Vinoki sendiri itu sudah terkenal dan kita mengutamakan kualitas. Pikir-pikir ya juga sih, portofolionya mereka bagus banget. Kalau kakak beneran artis, terkenal, acaranya pakai Vinoki bisa lebih terkenal. Ya ini Mimin masih nabung-nabung dulu lah buat undang mereka. Makan pop mie di hawa dingin dan view-nya secakep ini guys. Selalu deh di jam-jam sore kayak gini kita tuh kelaparan. Nanggung banget kan, belum waktunya makan malam. Jadi kita putusin cari snack di Indomaret. Ini dia snacknya, pop mie snack. Bentar, tapi makannya kita mau sambil nikmatin pemandangan yang indah di Batu deket tempat tinggal kita. Dudukin kursi lipat, terus kita buat pop mie snacknya. Ini tuh pop mie mini, sekarang jadi pop mie snack guys. Pas banget buat ganjel perut. Salvo gak sih, paper capnya baru dan lucu banget. Cara bikinnya gampang lagi, tinggal dituangin bumbu-bumbunya, terus disiram air panas yang kita bawa di tumbler, ditutup, terus tinggal ditunggu beberapa menit aja deh. Seru banget kan snacking time Mimin? Dibuka langsung kelihatan topping sosisnya banyak. Nah ini nih snack yang bisa diseruput guys. Mie-nya tuh lebih kenyal loh, terus kuahnya gurih, nendang. Topping sosis sebanyak ini tuh sosis asli ya guys, bukan bohongan. Asli ini enak banget, terus porsinya juga pas banget buat ganjel perut. Apalagi makannya di hawa dingin sambil nyeruput pop mie yang panas. Ya ampun nikmatnya. Yuk guys, kalian cobain juga pop mie snack. Dari sekian burung, Mimin cewek tuh paling suka burung yang ini guys. Ukurannya emang gak terlalu gede, tapi pas di mulut Mimin. Sebelum olahraga kita berdua tuh cari pondasi dulu supaya kuat. Kita mau makan di KDS Cantonese Restaurant. Ini tuh langganan Mimin. Pertanyaannya di sini tuh halal atau enggak sih? Kayaknya enggak deh. Yang makan banyak Cinanya. Bahkan tehnya aja pakai Chinese tea yang biasanya buat upacara. Wah ini tuh teh terenak yang pernah kita seruput. Kebiasaan Mimin cowok kalau ke KDS tuh biasanya request kerupuk. Biasanya dikasih gratis dengan catatan pesan burung darahnya. Sebelum makan burung darahnya kita cobain sui kiaunya dulu yuk. Ini tuh seporsi isi 5 guys. Yang 3 pieces kita request direbus dan yang 2 pieces kita request digoreng. Alamak sui kiaunya enak banget. Di dalamnya mie tipol kan. Next Mimin cewek cobain sui kiau yang digoreng guys. Dicelupin saus dulu. Kulitnya tipis dan crunchy banget guys. Terus isiannya gendut banget. Serat ayam dan udangnya berasa. Nah burung yang Mimin makan di awal video tadi tuh burung dara atau burung merpati ya guys. Dia tuh digoreng garing dan dibumbu ngoyang. Rasanya lebih ke asin gurih. Terus burung dara tuh
gak kalah enak sama bebek dan ayam. Ini rawon di Jakarta tapi jancok banget guys. Jatim approve. Bukan main guys, daging iganya langsung protol. Jujur Mimin gak expect sih kalau bakal seenak ini. Katanya warga Jakarta ini tuh rawon yang paling enak guys di sini. Tapi Mimin kok kurang percaya ya sebagai warga Jawa Timur. Rawon enak ya Surabaya. Dilihat dari kuahnya ini bener ya, hitam pekat dari keluar. Sebagai perantau asli Jawa Timur, Mimin tuh kesusahan guys cari rawon yang bener. Dan cuma di sini doang yang kelihatannya legit. Daging rawon dan iganya tuh mengkel-mengkel. Potongan dagingnya gede-gede. Terus ini guys, tetelannya kelumur-kelumur. Nah, namanya rawon Kang Mas yang lokasinya tuh di Rawamangun, Jakarta Timur. Warungnya baru buka aja, orang-orang tuh udah pada standby mau makan di sini. Kecambah pendek bisa ambil sesuai selera guys. Kalau Mimin banyak ya. Ini kondimennya juga Jatim appers loh. Mimin gambiorin aja guys rawonnya. Rawon tuh yang terpenting kuahnya. Dan mereka ini udah Jatim approve, keluaknya berasa banget, ngaldu, dagingnya empuk. Terus kondimennya ini bener-bener ngingetin Mimin sama hometown di Surabaya. Bahkan guys, mereka tuh milih telur asin yang premium. Cocok banget dipaduin rawonnya. Rawon iganya setebel ini guys dagingnya. Digigit teksturnya lembut dan ini lemaknya juga banyak. Kalian yang kangen rawon asli Jawa Timur wajib mampir. Emang boleh babi segemoy ini? Imut banget ya babinya. Babi ini tuh umurnya 5-7 bulan guys. Sengaja dipilih masih kecil soalnya katanya babi kecil lebih enak. Emang kayak gini nih cara masak babi panggang khas Kalimantan Barat. Babinya dibelah jadi 2 dan dipanggang berjam-jam sampai tekstur kulitnya garing banget. Tuh sampai gelembung-gelembung gitu kulitnya. Jadi ini tuh lokasinya di Bipang Ambawang asli Pontianak. Tapi Mimin nyamperin cabangnya di Pik ya. Nih Mimin pesen menu yang namanya Saloneng Boh. Ada yang tahu nggak artinya apa? Isinya ada perut babi yang super crispy dan juicy. Ya ampun, ternyata surga di dunia itu nyata guys. Udah lengkap sama daun singkong dan sambelnya. Beuh, mantep banget. Bumbunya tuh medok, gurih, kayak akan rempah. Dan babinya ini enak banget, gak usah didebat. Kalian harus cobain Bipang juga pokoknya. Donat yang pas dimakan toppingnya langsung banjir kemana-mana. Dan jenisnya aja udah kelas banget ya, nggak kayak donat punya kekasih yang tadi anggap itu. Ini nih namanya Pido Donat. Bukan viral karena aji mumpung ya. Dari 2020 mereka tuh udah viral di Sukabumi dan sekarang alhamdulillah buka outlet di Bandung. Ini baru artisan donat. Dibuatnya hati-hati, penuh cinta dan toppingnya tuh bener-bener dibuat satu persatu sesuai orderan loh. Variannya banyak banget dan yang jelas harganya affordable dengan kualitas premium. Yang ini Belgian chocolate guys, bener-bener sampai luber-luber gitu dong coklatnya. Topping-toppingnya tuh bener-bener premium banget. Yang ini dalamnya potongan real strawberry asli. Dan donatnya ini pakai 100% butter, jadi nggak minyakan sama sekali dan pastinya nggak bikin aneh. Varian paling favorit tuh strawberry yogurt guys. Dalamnya ini yogurtnya dingin dan manisnya tuh nggak terlalu lebay gitu loh. Parah sih, ini enak banget. Oh iya, donatnya ada yang versi topping savory ya. Ini nih ada sosis mozza dan pizza. Terus bahkan bisa jadi burger juga loh. Isinya ada keju dan patty daging asli. Oh ya, Pido Donat ini 100% halal ya guys. Dengerin guys. Yang ini donat creamy brulee. Toppingnya karamel gini guys, kriuk-kriuk bercampur lembutnya tekstur donat. Bahkan minuman mereka kayak strawberry milk dan coffee milknya ini juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain Pido Donat. Zaman udah kayak gini, kita masih bisa beli makanan harganya cuma 10.000 loh guys. Wah, kalau cuma 10 ribuan sih mending beli di sini ya daripada masak di rumah. Catet ya, namanya tuh Nanda Rasa. Ini tuh lokasinya di Gading Serpong guys. Tempatnya sederhana, ada ruangan indoor, lesehan, dan outdoor. First impression Mimin sih tempatnya tuh bersih banget dan juga homey, sesuai sama masakan yang dijual di sini guys. Khas Nusantara dan cita rasanya rumahan. Pertama Mimin cobain sop iga dan soto betawinya. Soto betawinya creamy banget pakai kuah susu campur santan. Sop iganya ini ngaldu banget guys, pakai potongan tomat yang bikin seger. Iganya tuh langsung pasrah kayak gini loh pas digigit, empuk banget guys. Kalau biasanya nemuin snack platter kentang dan sosis, di sini tuh beda guys, gorengan yang Indonesia banget. Ada tahu isi, tempe lengkap sama rawit ijo dan juga sambal. Sederhana ya, tapi ini tuh nikmat banget. Terus tempe mendoannya ini Mimin suka guys, gede, lebar dan leto. Makannya pakai kecap, wah mantep banget. Katanya aneka bakar-bakarannya ini yang paling recommended guys. Ada sate marangi dan ayam bakar. Mimin makannya pakai nasi, cah kangkung dan juga sambal. Sambalnya mantep nih, pedes manis. Terus kangkungnya kres-kres masih smoky. Sate maranginya full daging, gak pakai lemak. Enak banget guys. Ini yang katanya best seller guys, ayam bakar. Mimin pakein sambal mentahnya dan ini tuh ayamnya lembut banget. Smokinya dapet dan bumbunya ngeresep banget. Penutupnya sempurna banget nih, ada es teler dan es campur guys.
Mau ngewedang yang tradisional juga ada dong. Emang bener ya, masakan Indonesia tuh nggak ada lawan, apalagi di Nanda Rasa ini. Yuk guys, cobain. Ayam goreng yang gak sengaja bikin orang-orang tahu nikmatnya babi. Ayam goreng Widuran ini tuh sebelum dikasih stempel non halal rame banget guys. Tapi setelah dikasih stempel tiba-tiba sepi. Ya emang harusnya begitu, soalnya kan gak semua orang bisa makan babi. Yang bikin non halal tuh kremesannya ini guys, karena dia tuh terbuat dari lard atau lemak babi. Ternyata ayam pun bisa non halal ya. Kirain di dunia ini yang haram cuman babi. BTW ini ayam gorengnya emang babi banget sih. Kalian yang muslim jangan sampai terkecoh ke sini ya guys. Dulu banyak banget yang terkecoh dan jadi langganan di sini soalnya. Tapi emang ayamnya tuh seenak itu ya guys. Teksturnya empuk, bumbunya ngeresep dan lebih aromatik. Itu semua ya karena babi. Jangan sampai kalian tertipu sama kenikmatan duniawi ini ya guys. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh ayam goreng ternikmat yang pernah Mimin cobain. Ayam goreng ini tuh emang diperuntukkan buat non muslim kayak Mimin. Cus samperin, alamatnya ada di Jalan Sultan Syahrir nomor 71. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimin nyamperin Bonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul, dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys, namanya Seoulsop. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea.